Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 689. Setelah hening sejenak, Stefan berkata, setelah membeli villa dan rumah di Lotus Residence, tabunganku nggak banyak lagi. Mobil hanyalah alat transportasi. Asal bisa dipakai, ya sudah. Nggak perlu mobil mewah. Setelah mengatakan itu, Stefan rasanya ingin menyeka keringat dinginnya. Sampai saat ini, dia masih harus berbohong untuk melengkapi kebohongan yang sebelumnya. Olivia mendorongnya lagi dan berkata, kamu lepaskan aku dulu. Kamu nggak boleh lari, ya. Aku bisa kemana? Kalau aku mau lari, aku nggak akan bilang-bilang lagi, langsung membereskan barang dan pergi. Aku beritahu kamu, kalau orang bilang mau pergi, itu hanya mengancam. Yang benaran mau pergi akan pergi dengan diam-diam dan tanpa ragu lagi, sampai kamu nggak bisa menemukannya. Jantung Stefan berdegup kencang mendengarnya. Dia bertanya dengan hati-hati, Olive, dalam keadaan seperti apa kamu akan meninggalkanku? Kamu pasti telah melakukan sesuatu yang besar yang bisa membuatku marah, makanya jadi takut, kan? Sampai bertanya seperti ini padaku. Stefan membantah. Aku hanya ingin bertanya dengan jelas, supaya aku tahu, jangan pernah membuat kesalahan seperti itu di masa depan, jangan sampai menyakiti hatimu, dan jangan sampai kamu ada kesempatan untuk meninggalkan aku. Olivia memandang Stefan dan melihat ekspresi pria itu tampak tenang. Dia bahkan meraih wajah pria itu dan menatap mata pria itu dengan tajam untuk waktu yang cukup lama, tapi pria itu tidak terlihat merasa bersalah. Dia tidak tahu apa pria itu benar-benar tidak bersalah, atau kemampuan aktingnya yang terlalu bagus, sampai dia tidak bisa melihatnya. Yang paling nggak bisa aku toleransi adalah selingkuh, kekerasan dalam rumah tangga dan kebohongan yang nggak terhitung jumlahnya. Aku nggak akan selingkuh ataupun melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Stefan buru-buru berjanji. Olivia menyentuh wajah pria itu dan berkata, kuharap kamu bisa melakukan seperti apa yang kamu katakan. Biarlah waktu yang membuktikan segalanya, ujar Stefan. Dia tidak percaya diri, sehingga menyebut kebohongan yang nggak terhitung jumlahnya. Dia kelihatannya memang hanya membohongi Olivia satu kali, tapi kebohongan ini memerlukan banyak kebohongan lain untuk melengkapinya. Itu sama saja dengan kebohongan yang tidak terhitung jumlahnya. Dia awalnya ingin melihat reaksi Olivia. Apabila wanita ini hanya marah sebentar, lalu melupakannya, dia akan mengakui segalanya. Sekarang, setelah mengetahui batas kesalahan yang bisa diterima oleh Olivia, Stefan jadi semakin bingung dan ragu. Berbohong memang enak untuk sementara, tapi menjelaskan kebohongan itu sangatlah susah. Stefan menunduk menatap Olivia. Bukannya kita mau pulang? Stefan mengerjapkan matanya, tetapi kemudian mengangguk. Lalu, kamu masih mau merangkulku? Ayo cepat, kita beres-beres, lalu pulang. Stefan tertawa, lalu mencium dahi Olivia dengan lembut dan memanjakan, lalu berkata dengan nada menggoda, sepertinya kamu lebih nggak sabaran daripada aku. Kamu terlalu ger. Aku sudah seminggu pergi. Aku kangen sama kakakku, Russell dan teman-temanku. Aku bahkan kangen sama nenek, nggak sabar untuk pulang ke rumah. Olivia juga mengeluarkan segepok uang dari saku celananya, yang merupakan upah yang diberikan Pak Ferry untuknya karena sudah merawat Stefan. Kamu sudah dapat upahnya. Coba lihat, apa kurang? Jangan sampai mereka bilang berapa, tapi kasihnya berapa, dan upahmu selama beberapa hari ini dipotong. Olivia berkata sambil menghitung uang, aku benar-benar kangen rumah sekarang. Dia datang ke sini untuk merawat suaminya sendiri, tapi malah masih mendapat upah. Gajiku baru akan dibayar 2 hari sebelum libur. Tenang saja, gajiku nggak akan berkurang. Aku dianggap sedang melakukan perjalanan bisnis di kantor. Meskipun aku sakit saat sedang melakukan perjalanan bisnis. Melihat Olivia yang terlihat senang ketika menghitung uang, Stefan berkata,
waktu lagi hitung uang itu, apa kamu sedang berpikir, coba Stefan masih harus tinggal di rumah sakit selama beberapa hari lagi. Supaya kamu bisa dapat upah yang lebih banyak. Benar. Oh, bukan begitu. Aku selalu berharap kamu bisa sehat sekali, terhindar dari bencana, masalah, penyakit, dan penderitaan. Stefan menyentuh hidung Olivia yang cantik dengan sikap memanjakan, lalu melepaskan rangkulannya. Bab 690. Bohong, ujar Stefan. Dia pun pergi membereskan kopernya. Olivia duduk dan terus menghitung uangnya. Aditama Group memang merupakan grup terbesar di Mambera, dengan kemampuan finansial yang kuat. Bahkan, anak perusahaannya saja sangat bermurah hati dalam mengeluarkan uang. Mereka memberi Olivia beberapa juta karena Olivia merawat Stefan selama beberapa hari. Setelah menghitung uang, Olivia berdiri dan mengambil dompet yang biasanya sering dia bawa saat keluar rumah. Dompet itu terbuat dari kain dan sangat murah. Kalau dia join purchase dengan orang lain di internet, paling-paling hanya bayar beberapa puluh ribu. Namun, dompet itu sangat berguna dan bisa menampung beberapa juta di dalamnya. Dia memasukkan uang-uang itu ke dalam dompet, lalu mengamati Stefan membereskan kopernya. Barang pria itu tidak banyak. Semuanya barang yang dia kemaskan untuk pria itu sebelum pergi bisnis trip. Dia sendiri datang dengan terburu-buru kemarin, jadi dia hanya membawa 2 pasang baju ganti. Barang-barang yang dibutuhkan sehari-hari lainnya dia beli setelah datang ke sini. Tak lama kemudian, Stefan selesai membereskan kopernya. Dia menarik kopernya dan berjalan menghampiri Olivia, lalu berkata, "Pak Reiki mengirim jet pribadi untuk menjemput kita. Aku sudah menghubungi kru pesawat. Ayo pergi." Olivia mengulurkan tangannya pada Stefan. Stefan pun menyeret koper dengan satu tangan dan menggandengnya dengan tangan lain. "Stefan, Pak Reiki orangnya benar-benar baik. Bagaimana kamu bisa berteman baik dengannya? Aku penasaran. Dia dengan Junia bisa cocok nggak?" "Ya. Sayang sekali kalau pria sehebat dia melajang terus. Kalaupun mereka nggak cocok, mereka bisa menjadi teman." Olivia menggumam setuju dan berhenti memikirkan kehidupan percintaan sahabatnya. Setiap orang punya pandangan sendiri terhadap percintaan. Dia dan Stefan hanya bertugas untuk mengenalkan mereka. Berhasil atau tidaknya, tergantung mereka sendiri. Beberapa jam kemudian, Stefan dan Olivia sampai di Mambera. Mereka pergi ke kantor Aditama Group terlebih dahulu. Stefan meminta Olivia untuk menunggu sebentar di ruang VIP lantai 1. Dia bilang, dia mau naik ke atas untuk melaporkan pekerjaan pada pimpinan terlebih dahulu, kemudian membawa Olivia pulang ke rumah. "Kamu urus saja kerjaanmu dulu. Aku akan menunggu di sini." Olivia duduk di sofa yang ada di ruang VIP dan menyuruh Stefan untuk pergi melapor. Hari masih cerah. Tidak ada salahnya menunggu. Stefan meminta seseorang untuk menyiapkan makanan ringan untuk Olivia. Setelah berpesan pada 2 orang resepsionis, dia cepat-cepat naik ke atas. "Bu Olivia, kalau ada yang perlu dibantu, katakanlah pada kami. Kami ada di luar," ujar seorang resepsionis padanya sambil menuangkan segelas air hangat. Olivia berdiri, mengambil air hangat itu dari tangan resepsionis tersebut, lalu tersenyum dan berkata, "Terima kasih. Bu Olivia nggak perlu sungkan." Resepsionis itu juga tersenyum. Dia merasa istri bosnya ini sangat ramah. Identitas Olivia bukan rahasia di Aditama Group. Namun, karena Stefan tidak pernah benar-benar mengumumkan hubungan mereka, semua orang masih memanggil Olivia dengan sebutan Bu Olivia. "Aku menunggu Stefan di sini saja. Kalian gak usah pedulikan aku, teruskan saja pekerjaan kalian." Resepsionis itu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku keluar dulu. Bu Olivia, kalau perlu sesuatu panggil saja aku." Olivia mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Setelah resepsionis itu keluar, dia mengirimkan pesan pada kakaknya terlebih dahulu. Namun, dia tidak menerima balasan.
Dia pun mengirim pesan pada sahabatnya, Junia, aku sudah pulang, sekarang lagi di kantor Aditama Group, menunggu Stefan melapor pekerjaan. Aditama Group ini memberikan kesan yang baik padaku. Aku jadi kepingin bekerja di sini dan mencari pengalaman. Bab 691. Semenjak liburan sekolah dimulai, Junia mulai bersantai di rumah. Selain makan dan tidur, dia juga membaca novel di ponselnya. Terkadang, adiknya mendapat telepon dari Rezi yang mau mentraktir makan. Dia takut adiknya disuap oleh pria itu, lalu tidak tahu malu dan ikut pergi numpang makan. Waktunya untuk keluar itu nggak banyak. Dia mendapat pesan dari sahabatnya. Setelah mengetahui Olivia sudah kembali, dia segera mengirim voice note. Kalau begitu, mau makan hotpot bersama nggak malam ini? Sebelumnya, Pak Reiki bilang mau mentraktir kita makan hotpot. Restoran hotpot yang waktu itu lumayan enak. Jadi, aku menunggumu pulang, supaya kita bisa makan ke sana. Kamu nggak tahu, kalau aku ikut makan dengan adikku dan teman-temannya, aku jadi nggak enak mau makan banyak, karena porsi makanku lebih banyak daripada mereka yang pria. Olivia tersenyum dan menjawab Junia, aku nggak bisa malam ini. Aku dan Stefan baru pulang, jadi mau istirahat dulu. Besok saja, ajak Kak Odelina dan Amelia. Amelia kalau makan sangat kalem, jadi nggak usah ajak dia, deh. Dia bukan orang yang suka makan. Kalau aku makan bersamanya, kami jadi nggak ada topik obrolan yang cocok. Kakakmu lagi diet sekarang, setiap hari lari 3 kali dan juga menjaga porsi makannya. Kalau kamu mengajaknya, dia mungkin hanya akan melihat kita makan. Apa kamu bisa makan dengan tenang di kondisi seperti itu? Olive, diet kakakmu itu sudah menunjukkan hasil yang sangat cepat. Kamu baru pulang dan belum bertemu dengan kakakmu, kan? Dia turun 5 kilogram dalam 1 minggu. Benar-benar berusaha keras dan bisa bertahan. Kalau aku benar-benar nggak bisa bertahan. Aku nggak bisa menahan mulutku. Bagi seseorang yang suka makan, menahan mulut itu susah sekali. Semenjak bercerai sampai sekarang, kakakmu sudah turun 10 kilogram. Kalau dia bertahan untuk beberapa waktu lagi, dietnya akan berhasil. Mendengar berat badan kakaknya turun 5 kilogram dalam seminggu, Olivia bertanya dengan cemas pada sahabatnya itu, apa kakakku nggak makan? Dia tidak berada Mambera, jadi tidak bisa melihat apa yang dilakukan kakaknya sehari-hari. Setiap kali dia menelepon untuk menanyakan kabar, kakaknya selalu bilang baik, menyuruhnya untuk jangan khawatir dan merawat Stefan dengan baik. Junia menjawab, bukan. Kakakmu sering berolahraga. Selain berlari 3 kali sehari, dia juga nggak makan daging berlemak, nggak makan dessert, dan juga sibuk mengurusi dekorasi tokonya. Dia belum menemukan tukang untuk merenovasi tokonya. Dia membeli berbagai bahan terlebih dahulu, pergi ke banyak tempat setiap harinya untuk mencarinya, sehingga wajar saja kalau berat badannya berkurang. Dia tetap makan 3 kali sehari, cuma porsinya saja yang dikurangi, nggak makan sampai terlalu kenyang. Katanya, dia makan sampai kurang lebih 70% atau 80% kenyang sekarang. Olivia menjadi lega. Kalau begitu, kita janjian saja besok. Kita pergi makan ke restoran hotpot yang kamu bilang itu. Kita berdua saja. Stefan baru sembuh dari flu, jadi dia tidak berencana untuk mengajak pria itu. Oke, kalau begitu aku tunggu telepon darimu. Keduanya saling mengirim voice note. Ketika Stefan turun, Olivia akhirnya berkata pada sahabatnya itu, Stefan sudah selesai melapor. Kami pulang dulu. Oke, aku juga mau menemani mamaku ke pasar untuk beli sayur buat dimasak makan malam. Dia mau ditemani aku setiap hari. Dia bilang aku sudah mau berjamur karena setiap hari di rumah. Setiap kali melihatku memegang ponsel atau membaca novel, dia pasti akan memarahiku. Padahal, dia sendiri juga mendengar audiobook saat lagi makan. Olivia bisa membayangkan ibu Junia memarahi temannya itu.
Junia mengeluh, tapi dia iri. Dia iri karena Junia masih memiliki ibunya di sisinya. Dia juga ingin dimarahi ibunya, tapi ibunya tidak akan bisa memarahinya lagi selamanya. Stefan berjalan menghampiri Olivia, melihat senyuman kecil di wajah istrinya, disertai dengan rasa rindu. Olive. Dia berjalan ke samping istrinya dan memanggil wanita itu dengan lembut. Menarik wanita itu kembali ke kenyataan. Olivia tersadar dari lamunannya, menoleh pada Stefan dan bertanya, "Sudah selesai melapor?" "Sudah. Dari 10 hari bisnis tripku, aku terbaring di rumah sakit selama 7 hari. Pekerjaanku diambil alih oleh Kelvin, jadi aku nggak perlu melapor banyak." Dia menggandeng tangan Olivia dan membawa wanita itu berjalan keluar kantor. "Yuk, pulang." Olivia mengikutinya. Ada enaknya kalau bekerja di perusahaan yang sama dengan adik atau kakak sendiri. Stefan sakit, jadi Kelvin menggantikan kakaknya untuk menyelesaikan pekerjaan. Setidaknya, Stefan tidak akan ada keluhan. Stefan tersenyum. Dia membawa Olivia ke tempat parkir, lalu menyetir mobilnya keluar dari deretan mobil mewah. Bab 692. Selama dia melakukan perjalanan bisnis, sopir membawa pulang mobil Rolls-Royce yang biasa dia naiki ke rumah keluarga Aditama, sambil menunggu perintah lagi. "Tempat parkir di kantormu seperti pameran mobil saja. Mobil apapun ada," kata Olivia sambil masuk ke mobil. Dia melihat banyak sekali mobil mewah di sana. Ada banyak petinggi di perusahaan. Orang kalau pendapatannya tinggi, jadinya suka ganti mobil yang lebih bagus. Pria kan suka mobil. Kamu tahu itu. Aku sih sukanya rumah. Aku merasa rumah lebih ada nilainya daripada mobil. Olivia tidak akan mempercayai perkataannya barusan kalau dia tahu garasi di rumahnya penuh dengan mobil, seperti pameran mobil. Pria suka mobil, wanita suka rumah. Wanita merasa, ada rumah jadi ada tempat pulang. Sebelumnya, Olivia bekerja keras untuk menabung juga karena dia ingin membeli rumah terlebih dahulu. Mobil yang dia pakai sekarang adalah mobil yang diberikan Stefan. Dia biasanya sering naik motor listrik untuk pergi kerja. "Kamu sudah mengabari kakakmu?" "Sudah kirim pesan untuknya, tapi nggak dibalas. Mungkin lagi sibuk." Junia bilang, "Kakakku sibuk akhir-akhir ini, sampai kurusan, seminggu turun 5 kilogram. Aku sampai merasa kakakku cocok jadi model iklan diet. Hebat sekali, seminggu bisa turun 5 kilogram." Olivia sangat menantikan hari di mana diet kakaknya berhasil, juga menantikan hari di mana kakaknya bisa sukses, supaya Roni si berengska itu menyesal. Kak Odelina adalah orang yang sangat gigih. Kalau dia sudah memutuskan untuk diet, dia akan berhasil. Olivia menggumam setuju. Olivia belum pernah ke Grand Yard Residence sebelumnya. Dia bahkan tidak pernah mencari informasi mengenai kawasan villa yang dijuluki sebagai area orang kaya ini. Sejak mobil mereka memasuki area villa, Olivia terus menghadap ke jendela, memandangi pemandangan di luar jendela mobil dengan kepala dimiringkan. Villa Stefan terletak di puncak gunung. Memang di puncak gunung, tapi sebenarnya gunung yang sangat rendah. Hanya ada 3-5 villa di puncak gunung ini, dan semuanya mencakup area yang luas. Villa-villa ini merupakan villa terbesar di kawasan ini. "Yang mana milikmu?" Olivia bertanya pada pria di sampingnya. "Yang paling terpencil di sana. Lokasinya jauh, jadi lebih murah sedikit dari yang di depan. Aku juga suka keheningan, menjauh dari villa yang lain, hening dan gak akan terganggu." Olivia mempercayai apa yang Stefan katakan. Pria ini memang suka keheningan. Setelah beberapa menit, mobil Stefan berhenti di depan pintu villa terakhir. Setelah memarkir mobil, Olivia melihat Stefan masih harus mencabut kunci mobil untuk membuka pintu. Kunci rumah digantung bersama dengan kunci mobilnya. Dia pun bertanya, "Di rumah nggak ada orang?" "Nggak ada. Sebelum menikah denganmu, aku tinggal sendiri." Olivia terdiam. Dia kira, setelah membeli villa sebesar ini,
Stefan akan mengajak orang tua dan neneknya untuk tinggal bersama. Tidak disangka, pria ini hidup sendiri. Mungkin orang tuanya tidak mau pindah ke sini. Olivia tahu generasi di atas mereka tidak suka hidup di daerah perkotaan yang ramai. Mereka suka tinggal di rumah lama atau kampung, merasa di kampung lebih nyaman. Kalau mereka keluar, semua orang yang mereka temui orang yang dikenal. Tidak seperti di perkotaan, orang yang tinggal di satu kompleks saja belum tentu saling mengenal. Bab 693. Setelah membuka pintu, Stefan kembali ke mobil dan menyalakannya lagi, lalu menjalankan mobilnya masuk ke villa dan memarkirnya di halaman terbuka di depan rumah utama. Tanpa ditanya Olivia, dia berkata, orang tua dan nenekku suka tinggal di rumah lama, yang jauh dari kebisingan. Mereka juga sudah tinggal di sana selama puluhan tahun, jadi sudah terbiasa. Mereka nggak suka tinggal bersama anak-anak mereka. Makanya, nenek sudah pulang ke rumah sekarang, padahal baru beberapa hari tinggal bersama kita. Olivia menggumam mengiyakan dan berkata, semua orang tua seperti itu. Setelah turun dari mobil, Olivia berjalan mengitari halaman terlebih dahulu. Halaman itu tertata dengan baik. Ada halaman bagian depan dan bagian belakang. Halaman bagian depan berisi kolam renang dan beberapa pohon yang bentuknya indah, gazebo kecil, dan kursi ayunan yang diletakkan di bawah pohon tidak jauh dari gazebo tersebut. Ayunan itu cocok untuk tempat bersantai, membaca buku dan menikmati pemandangan. Halaman bagian belakang ada lebih banyak bunga dan pohon. Selain pohon yang bentuknya indah, juga ada beberapa pohon buah. Semuanya pohon buah yang suka ditanam oleh orang Mambera, seperti leci, lengkeng, manga, dan lain sebagainya. Masih ada tanah kosong di sana. Setelah melihatnya, Olivia merasa tempat itu bisa dijadikan tempat menanam sayuran dan buah-buahan. Dia berpikir seperti itu, juga mengatakannya pada Stefan. Stefan tersenyum dan berkata, aku nggak ada waktu untuk menanam sayur. Kedepannya, kamu nyonya rumah di sini. Kalau kamu mau menanam sayur, tanam saja. Mau tanam bunga, tanam saja. Terserah kamu mau ngapain. Aku nggak keberatan. Sebenarnya, dia yang menyuruh tukang kebun untuk mengosongkan tanah tersebut. Dia ingin menanam mawar di sana. Dia masih dirawat di rumah sakit saat berencana untuk memberitahu Olivia mengenai villa ini. Saat Olivia sedang tidak bersamanya, dia memberitahu kepala pelayan untuk memerintahkan semua orang untuk pindah ke villa yang satu lagi, agar mereka segera mengosongkan villa ini. Jadinya, tanah yang dikosongkan tukang kebun pun menjadi tempat yang ideal bagi Olivia untuk menanam sayuran. Ayunan di sebelah gazebo juga baru diletakkan di sana. Olivia suka duduk di ayunan sambil melihat bunga dan menikmati pemandangan. Tempat ini agak jauh dari tempat kita bekerja. Jadi, nggak usah dulu, deh. Olivia merasa jauh lebih nyaman tinggal di Lotus Residence. Kalau datang untuk tinggal di villa oke. Kita punya skuter. Kita bisa pulang ke sini setelah pulang kerja di malam hari. Tempat ini jauh lebih tenang daripada Lotus Residence. Di sana banyak keluarga yang punya anak. Kalau mama-mama sedang mengajari anaknya mengerjakan PR dan berteriak marah karena kesal, kita semua di lantai atas maupun bawahnya bisa mendengarnya. Olivia berkata sambil tersenyum, jangan mengkritik orang lain yang berteriak marah karena mengajari anaknya untuk mengerjakan PR. Nanti di masa depan kalau kamu juga harus mengajari anakmu untuk mengerjakan PR, kamu akan tahu rasanya. Stefan berkata dengan percaya diri, aku orangnya nggak emosian. Kalaupun aku harus mengajari anakku mengerjakan PR, aku pasti akan tetap tenang dan nggak akan berteriak. Apa gunanya berteriak? Kalau anak nggak bisa, ya diajarkan. Memangnya kalau diteriaki, dia jadi bisa mengerjakannya. Olivia melirik pria di sebelahnya. Kamu selalu terlalu percaya diri, lalu nanti malu sendiri kali salah. Nanti kalau kita punya anak dan anak kita sudah sekolah, kamu yang bertugas mengajarinya buat PR.
Aku akan mengurus pekerjaan rumah tangga, biar kamu bisa menggunakan ketenanganmu itu, ujar Olivia, lalu berbalik badan dan berjalan pergi. Stefan mengikuti Olivia, meraih bahu wanita itu dengan santai dan tersenyum. Kalau gitu, ayo masuk dan buat anak sekarang, kalau enggak, kamu nggak bisa lihat apakah aku akan tetap tenang ketika mengajari anak buat PR. Kalau mau mengajari anak buat PR, harus punya anak dulu. Kamu sudah lama nggak tinggal di sini, apa masih bisa masak di sini? Aku memang sudah lama nggak tinggal di sini, tapi mamaku biasanya akan menyuruh beberapa tukang bersih untuk datang membersihkan rumah setiap beberapa hari sekali, juga mengganti isi kulkas dengan bahan masak yang segar, supaya aku bisa masak sendiri kapanpun aku datang ke sini. Olivia tidak curiga Stefan sedang berbohong. Baginya, memang banyak ibu yang akan mengkhawatirkan kehidupan anaknya seperti ini. Seperti Roni si Berengska itu saja, ibunya masih terus mengurusnya meskipun dia sudah menikah. Ibunya juga sering datang ke rumahnya, seolah takut kakaknya tidak bisa merawat putranya dengan baik. Kita masak dan makan dulu. Setelah makan, jalan santai. Stefan berkata, Olive, aku hanya ingin memakanmu sekarang. Olivia berkata dengan genit, kenapa terburu-buru seperti itu? Kamu nggak bolehin aku membiasakan diri dengan lingkungan di sini. Bab 694. Ini rumah kita. Kita bisa tinggal di sini selama sisa hidup kita, jadi kamu bisa pelan-pelan membiasakan diri. Stefan menarik Olivia masuk ke rumah, lalu tidak bisa menahan diri, langsung menggendong wanita itu dan membawanya naik ke lantai atas. Nanti tunggu aku kenyang memakanmu, aku akan turun ke bawah dan menyiapkan makan malam yang enak untukmu. Olivia diam saja. Mereka masuk ke kamar utama di lantai 2. Olivia bahkan tidak sempat melihat-lihat kamar itu secara keseluruhan. Dia langsung dibaringkan ke tempat tidur oleh lelaki yang tidak sabaran itu, tubuh pria itu menimpa tubuhnya, sampai dia refleks mengangkat tangannya dan mendorong pria itu, lalu berkata, kamu berat sekali. Stefan buru-buru menopang tubuhnya sendiri dengan tangannya, menatap Olivia dengan mata berapi-api, dan bertanya dengan suara serak, Olive, beneran boleh? Kalau mau menarik balik perkataanmu, masih sempat sekarang. Paling-paling, aku akan mandi air dingin nanti. Olivia menyentuh wajah Stefan dan berkata, kamu mewarisi semua kelebihan orang tuamu. Tampan sekali. Aku bertemu dengan pria setampanmu setiap hari, sudah lama sekali ingin menidurimu. Kamu nggak boleh mandi air dingin, baru keluar dari rumah sakit. Stefan membungkuk, mengecup bibir Olivia, dan tersenyum. Petik 2. Kamu nggak pintar berbohong. Waktu kita tidur di kamar terpisah, kamu jelas sekali terlihat lega. Kamu pikir aku nggak melihatnya. Kamu itu hanya dari luar saja suka menggodaku, tapi saat benaran akan terjadi, kamu kaburnya cepat sekali. Olivia tidak kabur karena mereka sudah memiliki perasaan satu sama lain. Ditambah lagi, Stefan sudah menghancurkan surat perjanjian yang mereka tanda tangani waktu itu. Karena itulah, Olivia berani mengambil langkah ini, bersedia berhubungan intim dengan pria ini, seperti layaknya pasangan suami istri yang normal. Kalau tidak, mereka akan terus menjadi dua orang yang punya status suami istri secara hukum saja. Kamu mandi dulu, boleh. Stefan mencium bibir Olivia lagi, lalu bangun dan turun dari tempat tidur, mengambil baju dan berkata pada wanita itu, aku mandi di kamar tamu. Kamu di sini. Olivia tertawa dan berkata, cepat mandi. Stefan tidak bisa menahan diri, melangkah kembali dan mencium wajah istrinya lagi sebanyak 2 kali, lalu keluar dari kamar dengan gembira. Setelah mandi secepat mungkin, dia kembali ke kamar. Olivia sudah berbaring di tempat tidur menunggunya. Wajah Olivia agak memerah ketika melihatnya. Wanita itu tanpa sadar menarik selimut untuk menutupi tubuhnya dengan erat. Ketidaksabaran Stefan jadi hilang ketika melihat kegugupan wanita itu. Dia berjalan menghampiri wanita itu, duduk di tepi tempat tidur,
dan bertanya padanya dengan penuh perhatian, "Kamu mau minum anggur?" Olivia menjadi sangat berani saat mabuk. "Apa ada anggur?" Olivia biasanya sering bilang mau memakannya, tetapi ketika waktunya tiba untuk melakukan itu, nyalinya jadi ciut. Alasan utamanya adalah karena dia malu. Dia tidak punya pengalaman, jadi dia malu jadi dia minum alkohol untuk membesarkan nyalinya. Di kamarku ada bar kecil. Tunggu sebentar, aku akan mengambilkan segelas anggur untukmu. Dia tidak boleh membuat Olivia mabuk. Olivia minum setengah gelas saja. Asalkan bisa menghilangkan kegugupan dan ketakutannya. Olivia mengangguk. Karena terlalu gugup, dia langsung berbaring di tempat tidur setelah mandi. Dia tidak mengunjungi kamar Stefan tadi, jadi tidak tahu ada bar kecil di kamar pria itu. Setelah memikirkannya, Olivia mengambil ponselnya dari meja samping tempat tidur dan mencari sesuatu di internet. Stefan mengulurkan tangannya yang besar dan mengambil ponsel Olivia. Lalu, Stefan berkata dengan suara berat, "Olive, kuharap aku yang mengajarimu sampai bisa." Bab 695. Wajah Olivia memerah seperti udang rebus ketika Stefan melihat apa yang dia cari di internet. Dia mendudukkan diri, buru-buru mengambil kembali ponselnya, dan mengunci layarnya, lalu berpura-pura untuk bersikap acuh tak acuh dan berkata, "Aku bosan, jadi aku sembarang mencarinya. Mana anggurnya?" Stefan datang membawa 2 gelas anggur dan menyerahkan salah satunya kepada Olivia sambil berkata, "Kita belum makan, jadi jangan minum terlalu banyak. Minum setengah gelas saja. Sedikit ini, minum 2 sampai teguk sudah habis." "Aku bahkan gak merasakan rasa anggurnya," kata Olivia, mengambil setengah gelas kecil anggur yang diberikan Stefan padanya, lalu menyesapnya sedikit. Seperti yang dia kira, rasa anggurnya tidak terlalu kuat. Pria ini pasti takut dia mabuk. Dia dengan cepat menghabiskan setengah gelas kecil anggur seperti minum air. Stefan hanya menyesap sedikit dan mengamati Olivia. Ia tidak malu dan tidak membutuhkan alkohol untuk meningkatkan keberaniannya. "Kamu nggak minum? Kalau nggak mau minum, kasih aku saja." Olivia mengulurkan tangan dan ingin mengambil gelas anggur Stefan. Gelas pria itu lebih besar dari punyanya, dan cairan anggurnya lebih banyak dari miliknya. Stefan mengulurkan tangannya untuk mencegah Olivia mengambil gelasnya, lalu mendorong tangan wanita itu. Dia meletakkan gelasnya di meja samping tempat tidur, lalu meraih bahu wanita itu, mencondongkan tubuh ke depan, dan mencium bibir Olivia yang merah cerah, sambil menimpa tubuh wanita itu sampai terbaring. "Stefan, aku agak takut." "Jangan takut, percayalah padaku." Stefan mencium Olivia dengan lembut, menenangkan wanita itu. Kring, kring, kring. Ponsel Stefan berdering. "Ponselmu bunyi. Biarkan saja. Dia sangat sibuk sekarang, tidak punya waktu untuk mengangkat telepon." Kring, kring, kring. Ponselnya berbunyi lagi, dan Stefan tetap tidak mengangkatnya. Orang yang menelepon itu terus menelepon sampai 3 kali, dan akhirnya menyerah. Yang menelepon adalah Aksa. Aksa mendapat kabar bahwa Stefan sudah pulang dari perjalanan bisnisnya. Dia ingin mengajak Stefan bertemu untuk membicarakan sesuatu. Namun, Stefan malah tidak mengangkat teleponnya. Aksa meletakkan ponselnya di meja makan. Tiara yang sedang membawakannya sup melihat raut muka suaminya yang agak masam. Dia pun bertanya dengan peduli, "Aksa, ada apa? Kok ekspresimu begitu? Sekarang ini sudah pulang kerja, jangan terlalu memikirkan masalah pekerjaan. Kamu sudah janji padaku untuk nggak bertemu dengan klien malam ini. Ayo kita pergi nonton bioskop nanti." Aksa berkata, "Aku barusan menelepon Stefan, tapi dia nggak menjawabnya. Aku menelepon 3 kali, tapi tetap nggak dijawab. Mereka baru pulang dan sekarang jam makan malam. Mungkin lagi makan. Kalaupun dia mengangkatnya, memangnya kamu punya waktu untuk bertemu dengannya malam ini?" Tiara menatap suaminya dengan tatapan tajam.
Apa suaminya ini berani meninggalkannya di rumah karena mau berbicara dengan Stefan? Coba saja kalau berani. Aksa buru-buru berkata, aku nggak punya waktu malam ini. Besok saja, deh. Dia dan Olivia baru pulang, mungkin masih sibuk. Saat ini, Aksa dan Tiara sedang berada di rumah milik Tiara. Nenek Yuna dan Amelia tidak ada di sini, jadi mereka tidak perlu berhati-hati dalam berbicara. Tidak perlu khawatir Amelia mendengar tentang Olivia dan Stefan. Aksa berpikir dalam hati, setelah pulang menemani istrinya nonton bioskop, dia akan mengajak Stefan bertemu, berbicara di tengah malam lebih enak, tidak mudah diketahui oleh Amelia. Di Grand Yard Residence, cerita bersambung.